Halo Tribuners, apa kabarnya? Kembali bersama saya Daniel Andrea Damanik pada program Mata Lokal Memilih Tribun Jabar. Kali ini di studio Tribun Jabar telah hadir seorang calon anggota legislatif, ya, yang dimana nanti lokasi pemilihannya di mana dan ini siapa. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak ya. Ada Teteh Siti, ya, Ya. Teteh Siti, yang punya nama panggung Sania. Oke, ya. Mungkin generasi-generasi 90-an ya, atau mungkin yang 2000 awal ya masih tahu nih Teh tentang sosok Sania ya sebagai orang yang berkecimpung atau menggeluti dunia musik di tanah air. Nah, walaupun sempat tidak terlihat hampir puluhan tahun mungkin. Nanti kita tanya nih, nanti kita tanya apa yang menyebabkan Sania tidak muncul beberapa lama gitu ya. Setelah beberapa lagu-lagunya dan di tahun 2023 awal kembali mengeluarkan single baru. Oke. Baik. Teh, yang pertama yang mau saya tanyakan adalah gimana nih proses saat ini, dengar-dengar kan menjadi caleg nih ya dari DPR RI untuk di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Nah, nama Sania dan nama aslinya nih, pemberian dari orang tua ini kan orang-orang pada tahu nih Sania. Ya, sementara nanti di bilik suara nih, yang orang harus tahu dan mencari itu adalah nama aslinya nih. Betul. Gimana nih proses untuk memperkenalkan dirinya lagi kepada masyarakat, calon-calon pemilihnya nanti? Gimana Teh? Baik, jadi karena memang ini sekarang udah kayak pengenalan lagi, ya saya harus ikhlas atau harus lebih giat belusukan. Atau pergi ke tempat-tempat yang sebelumnya saya belum pernah kunjungin. Atau mungkin istilahnya ke apa ya? Ya ke desa-desa terpencil lah, anggap aja gitu, yang nggak terlalu tahu Sania itu siapa gitu. Terus ya memang sebagian juga mereka ya banyak sekali juga yang nggak tahu gitu ya, maksudnya. Mereka lebih taunya mungkin ke penyanyi dangdut gitu kan ya, walaupun saya penyanyi tapi kalau anak-anak yang 2000-an atau mungkin Gen Z memang sudah ada yang tahu juga gitu, walaupun di pedalaman gitu ya. Memang harus banyak pengenalan aja, harus banyak bersilaturahmi, harus banyak bertatap muka dengan para warga yang memang sangat sulit lah untuk dijangkau gitu. Baik, pengenalan ke warga-warga ini berarti sekaligus kampanye dan memberikan hiburan gratis dong kepada masyarakat. Itu yang saya lakukan. Saya memberikan hiburan dengan saya menyanyi. Saya juga bawa penyanyi teman saya, penyanyi Bandung lah ya gitu, maksudnya penyanyi Bandung, nyanyinya bisa nyanyi dangdut atau lagu saya gitu. Lalu juga saya ada tim kesehatan gitu. Jadi supaya lebih akrab gimana ya kita bikin supaya lebih nyaman gitu suasananya. Jadi pas ke kampung tuh ya mereka enak joget-joget, lalu akhirnya lebih santai, lebih cair gitu. Lebih santai ya. Sania santai ya. Sania santai. Walaupun banyak orang yang nggak santai ya. Banyak banget. Apalagi nanti di Januari mungkin Teh Sania juga mungkin mulai agak-agak nggak santai nih ya mungkin ya. Santai tapi panas. Santai tapi panas. Gimana tuh? Panas tapi santai. Pakai kipas tuh, pakai AC. Kayak nyate dong, santai. Iya, santai. Kan dia boleh. Teh, kalau artis ya, musisi atau pemain film atau yang MC dan sebagainya yang sudah punya nama di Indonesia ya. Bukan barang baru lagi terjun ke dunia politik. Ya kan? Bukan hal yang baru gitu ya. Bukan yang tabu baru. Dan sudah banyak artis-artis yang duduk di Senayan ataupun di daerah-daerah lainnya. Nah, modalnya apa nih? Orang Sania nih modalnya apa nih untuk di sini? Apakah hanya popularitas atau seperti apa? Itu penting juga popularitas, karena sangat membantu sekali ya. Apalagi kalau untuk di kota itu ya, kalau ketemu aja udah seneng, katanya ibu-ibu itu atau bapak-bapak ketemu aja seneng, di foto itu udah udah makanan sehari-hari gitu. Jadinya bapak-bapaknya banyak nggak minta foto juga? Iya, banyak Ibunya juga. nggak marah ya? Enggak tuh, ya seneng aja. Santai aja ya? Iya. Terus apalagi ya pengetahuan juga ya modal kita. Terus mental health ya kan, physically dan jasmani kita harus sehat tentunya. Lalu juga
tidak dipungkiri juga kita harus punya materi gitu. Oke. Karena maksudnya finansial. Iya. Karena memang finansial ya kita butuhkan tentunya gitu. Sebagai roda untuk kebaikan untuk apa ya? Jalan rodanya politik gitu. Oke. Ya. Baik. Di beberapa yang saya baca nih, 2 hari ini cukup serius menganalisis nih seorang Sania ini siapa ya kan. Kita coba cari-cari. Katanya nih, Sania ini dilamar, bukan melamar. Ya. Gimana nih Teh? Klarifikasinya. Betul, saya dilamar memang, tapi tanpa mahar gitu ya. Tapi mahar saya adalah pingin Indonesia sejahtera gitu. Jadi ya saya pikir sekarang ini adalah saya bahu-membahu bekerja sama dengan partai yang saya usung sekarang ini untuk menuju ke sana atau cita-cita kesejahteraan tersebut gitu. Baik, puluhan tahun menjadi seniman, mungkin sampai detik ini itu ya betul. darah seni itu nggak akan bisa hilang ya, Iya, akan betul, bisa hilang. betul. Kapan sih Teh mulai memantapkan diri ya? Oke, saya mau setelah dilamar, oke saya mau. Berpolitik gitu ya. Sebetulnya kita semenjak lahir pun, masih kecil pun kita sudah berpolitik. Politik itu kan kehidupan, seperti kehidupan. Jadi dari kecil kita sudah berpolitik. Tapi kalau kecil itu kan kita tidak boleh langsung berpolitik langsung. Karena kita tidak punya KTP. Jadi setelah kita besar baru kita boleh berpolitik di suatu wadah atau organisasi. Ya, mungkin itu aja sih. Jadi politik itu seperti kehidupan sehari-hari sebetulnya gitu. Saya melihatnya seperti itu. Teh, nggak takut ya dengan apa omongan-omongan awam ya orang-orang. Apa ini sih pengen namanya politik gitu kan? Politik itu ada yang bilang kotor lah dan sebagainya, kan sudah berkarya dan lagu-lagunya booming. Iya. Apain lagi sih gitu kan? Ngapain lu terjun ke situ? Terjun kayu gitu. Oh enggak. Tergantung tujuannya orangnya tersebut sih. Tergantung personalnya juga gitu. Saya pikir bahkan ketika saya terjun ke politik, karena terus terang aja saya ini orangnya seneng banget. Ini cerita saya aja ya. Saya di skup yang kecil gitu. Saya ini orangnya tuh sangat suka sekali memperhatikan apa ya, kesejahteraan apa aja keluarga atau di majelis saya. Kebetulan memang saya punya majelis pesantren gitu, majelis. Jadi di Bandung. Di Bandung ya, di Kutawaringin, di Dapil ya, di kabupaten di Soreang ya, di dapil saya gitu. Jadi saya sudah biasa dengan orang-orang kecil. Saya udah biasa dengan apa ya ngomongnya ya. Biasa kalau kita ngomongnya sedekah lah, biasa bersedekah gitu. Jadi saya pingin banget gitu punya cita-cita. Saya pingin banget punya sesuatu yang besar untuk kesejahteraan anak-anak gitu. Atau ya anggap aja anak-anak yatim piatu atau anak-anak yang pesantren gitu. Jadi saya punya cita-cita yang besar. Tapi kalau dengan uang sendiri mungkin nggak bakal cukup gitu. Tapi ketika saya memilih satu wadah gitu, insya Allah mudah-mudahan wadah itu bisa mensupport saya gitu. Saya pingin banget punya gedung hafiz Al-Quran atau tempat anak-anak bisa lebih pandai gitu. Untuk belajar belajar. Saya kirain untuk membangun studio musik, studio rekaman, bukan. Kalau studio rekaman sih sudah punya kan. Iya, saya sudah punya di rumah. Jadi itu makanan sehari-hari kita lah ya. Kalau ini makanannya untuk makanan besok saya kalau udah di akhirat nanti. Sudah tidak di dunia ini ya. Itu tabungan akhirat lah. Insya Allah mudah-mudahan Allah. Semoga tercapai ya. Amin, ya amin. Baik, Teh, dalam dunia seni ya. Jadi kan Teteh udah berkecimpung dalam dunia seni. Ya, seni tarik suara secara khususnya. Iya, betul. Nah, apa sih sebenarnya yang mungkin selama ini Teteh rasakan ya dari keputusan-keputusan politik ya tentang hak cipta lah dan tentang hal-hal lainnya yang berkaitan dengan dunia industri seni ini. Seniman ya. Apa yang sudah Teteh merasa puas dan apa yang belum nih? Ini harus gua sebenarnya kalau boleh jujur belum ada kepuasan. Kita belum merasakan ada faedah gitu dari mungkin RUU yang pernah dibuat 2019 itu. Makanya kan sekarang sudah tidak ada lagi ya, sudah dicabut kembali. Karena mungkin banyak hal yang sebetulnya tidak menguntungkan buat kita gitu. Jadi mudah-mudahan insya Allah saya ada di legislatif bisa menampung aspirasi para seniman
dan bisa mewujudkan kebaikan-kebaikan untuk para seniman dan untuk saya pribadi juga. Karena saya keren. sebagai penyanyi atau seniman gitu. Ya mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin. Amin. Oke. Iya. Oke, Teh. Jadi calon anggota legislatif nih ya untuk di 2024 sampai 2029 nanti ya periodenya ya. Dapil berapa, Teh? Di Jabar Dapil 2. Dapil 2 Iya. untuk DPR RI ya. Iya. DPR RI. Nah, ini kata orang-orang nih ya, ini dapil neraka, tapi kayaknya kurang asik ya. Kalau dapil neraka kita terpilih artinya masuk neraka dong ya. Jadi setan dong ya. Oke. cenderung orang-orang jelek gitu ya. Dapil surga deh ya. Iya, Dapil surga. Nah, tantangan seperti apa sih, Teh? Jadi saya merasa bersyukur ya kalau orang berpikir itu dapil neraka, itu sebetulnya buat saya bahkan itu adalah dapil surga saya karena saya lahir di sana, saya besar di sana. Jadi saya merasa setelah melanglang buana gitu, berapa tahun nggak pernah kembali ke tanah leluhur, sekarang saya bisa bertemu dengan saudara saya, keluarga saya, para sahabat saya, teman main saya mungkin dulu yang suka main di sawah atau mungkin zaman dulu naik gunung, apalah segala macam. Emang asli Jawa Barat? Saya asli dari Soreang, saya orang Jawa Barat. Jadi buat saya itu adalah dapil surga saya. Oke, dapil surga, warga surga dong ya. Warga surga dong. Yang akan mewakili orang-orang yang ada di Iya, dapil itu. alhamdulillah. Jadi sekarang tuh kayak tali kasih terjalin kembali, insya Allah. Mudah-mudahan doa dan dukungannya dari dapil surga saya banyak ya. Iya gitu. Teh, di dapil 2 itu ya banyak selebritis selebritis yang terkenal dengan apa ya istilahnya sekarang ya? Incumbent. Sultan. Oh, Sultan. Ya, Sultan ya, ininya kenceng nih. Iya. Ya. Terus ada pengusaha-pengusaha dan incumbentnya juga wah lumayan Banyak, ya. ininya oke, ya popularitasnya juga oke. Nah, gimana ya, Teh? Banyak juga rekan-rekan artis ya sama artis di sana nggak makin goyang atau gimana? Kalau masalah itu sih saya serahkan kepada yang kuasa ya, karena semuanya yang Allah yang maha kaya. Jadi saya pikir gini, tidak selalu memakai uang. Karena kalau ketika kita bersilaturahmi, ketika kita bertatap muka dan mereka merasa berkenan dengan kita, jadi itu juga satu poin bahwa kita itu tidak selalu boleh mengatakan money politik ya. Jadi buat saya sangat tidak saya tidak menganut money politik gitu. Jadi ya lebih baik kita banyak bersilaturahmi karena memang silaturahmi itu mendatangkan kebaikan buat kita gitu. Baik, Teh, selain meminta restu kepada pencipta nih ya, tentunya untuk masuk dalam dunia baru ya, dari dunia musisi menjadi politisi ini harus dapat restu juga nih dari ring satu keluarga ya. Oh, iya dong. Nah, gimana nih? Apa semuanya lancar-lancar aja? Oke, silakan Neng, silakan kalau mau ini atau ya pertamanya sih mereka juga shocking ya. Mereka juga shocking culture, aku juga shocking culture. Cuma setelah dijalani mereka yang malah jadi kayaknya yang jadi legislatif bukan gitu. Semangatnya itu pembara banget. Jadi dari keluarga atau para sahabat atau ya keluarga jauh dan jubir saya juga. Jubir ya. Dia yang maju terus lah. Dan memang kalau saya itu kan dengan struktur partai. Jadi ya alhamdulillah lah semuanya berjalan dengan baik gitu. Dukungannya so far so good. Oke. Dukungannya baik berarti ya. Baik sekali. Dukungannya baik. Nah, kita mau beralih nih Teh ke dunia dunia seni yang dimana Sania ini dikenal sebagai seniman, musisi ya. Musisi. Penyanyi ya. Iya, penyanyi, sebagai penyanyi. Artinya masuk ke dunia politik ini mungkin supaya bisa lebih vokal lagi atau seperti apa Teh? Tergantung dibutuhkannya lah nanti gitu kan. Berarti akan lebih vokal lagi ya? Ya kan memang puluhan tahun sebagai vokalis nanti akan menjadi lebih vokal lagi seperti itu. Ya, memang kalau kita kan memang harus menyuarakan sesuatu yang mau dibuatkan gitu. Jadi ya mudah-mudahan nanti kalau saya harus vokal juga kalau dibutuhkan ya
Harus mau, Oke. harus bisa dong ya. Berarti nanti vokalnya merdu dong ya. Pokoknya menggelegar lah. Waktu menyampaikan aspirasi akan menggelegar dan merdu. dong, Enak didengar kayak, ya. Iya dong. Semoga bisa didengarkan. Amin. Kan jadi aku pikir ya jangan santai-santai saja nanti iya. lagunya Cintai Aku Lagi. Oh, oke. Cintai Aku Lagi. Nah, Iya. banyak mungkin Tribuners yang masih belum mengetahui ya. Iya. Seperti apa alur-alur jalur-jalur dari Teteh pertama kali dalam dunia seni ini. Nah, sampai saat ini menjadi calon anggota legislatif untuk DPR RI. Iya. Dapil 2 Jabar ya tadi Betul. ya. Dapil 2 Jabar. Nah, kalau mau dibandingkan nih Teh, kesulitan-kesulitan di 5 tahun terakhir dan 15 tahun belakangan dalam dunia seni ya, dunia tarik suara sebagai penyanyi ini. Oke. Apa nih Teh? Boleh digambarkan nggak? Ya kalau dulu ya kita mau masuk dapur rekaman itu bukan sesuatu yang gampang. Oke. Kita prosesnya itu memang keras gitu, Dan mahal. Iya, mahal. Jadi kita tuh memang di prosesnya itu sangat-sangat lama gitu. That's why kita tuh orang-orang yang menikmati proses mungkin. Karena memang gak ada pilihan. Oke. Karena prosesnya itu memang cuma harus bersabar gitu kalau dulu. Sehingga kalau misalnya kita sampai ke dapur rekaman, apa aja ya, rekaman itu aduh satu pencapaian atau bonus yang sangat luar biasa. Kita bahagianya luar biasa karena kita sudah dianggap qualified gitu untuk bisa menjadi penyanyi profesional itu rekaman gitu. Kalau sekarang kan di kamar juga bisa jadi penyanyi karena bisa rekaman di kamar, di rumah, di mana saja, di handphone. Kalau dulu kan nggak ada gitu. Jadi itu satu prestasi yang sangat luar biasa. Dan kita itu memang betul-betul dipersiapkan menjadi penyanyi yang memang nyanyinya tuh bukan hanya bagus di rekaman, tapi di off air juga gitu. Karena emang rata-rata kalau dulu ya mungkin menurut saya penyanyi-penyanyi itu berkarakter semuanya. Betul. Dan abadi ya karyanya ya. Iya, karena memang gimana ya? Lagunya juga menurut saya ya, liriknya bagus-bagus gitu. Terus musiknya juga luar biasa gitu. Referensinya keren-keren lah kalau menurut saya. Tapi sekarang bukannya tidak bagus, tapi terlalu cepet datangnya dan hilangnya jadi terlalu cepet juga gitu. Kalau menurut saya. Gitu. Usia berapa sih pertama kali terjun ke dunia hiburan ini di tanah air? Wow, SMP saya udah ikut festival. SMP. Iya, ikut festival keroncong, ikut festival Lady Rockers gitu, pop. Tapi saya emang nggak pernah menang. Gitu. Yang menang itu dulu Melly Guslow, Teh Rita Effendi. Terus kalau Lady Rocker itu nggak pernah menang juga. Tapi yang menang siapa ya? Dulu si bintang tamunya udah Mel Sandi, udah bintang tamunya udah siapa? Niki Asyel, udah ada Teh Niki itu udah kayak suhu kita gitu zaman itu. Iya. Suhu tapi masih berteman dulu antara junior dan senior. Dulu malah belum kenal banget. Teh Niki kan udah kayak idol kita ya gitu. Jadi belum sempet ya kenalan yang gimana gitu. Nah, kalau ke Teh Meli? Teh Meli itu teman karena dulu juga waktu festival pop se-Jawa Barat ya kita pernah kenalan, berteman sampai pada zaman Nika Ardila juga kita emang temenan gitu. Walaupun sekarang sama-sama berjuang ya. Iya, nggak apa-apa dong, kan kita berjuang. harus berjuang walaupun kita beda dapil ya. Beda dapil tapi Beda kita dapil. tetap harus semangat kan untuk NKRI. Sesama seniman suka WA-WAan gak ya? Oh iya. Gue maju nih, oh iya Oh iya, selamat. Kita karena nggak kalau doang gitu. kalau Meli itu kan kita punya komunitas. Oh. Jadi komunitasnya namanya Gabungan Artis Seniman Sunda. Jadi sebulan sekali kita suka arisan. Iya. Ya banyak kan teman-teman, ada Isdahlia, Dewi Gita, Deswita Maharani. Wah, pokoknya artis-artis Bandung ya. Banyak lah gitu. Isdahlia siapa Bukan lagi hanya tadi? penyanyi berarti ya? Bukan hanya penyanyi ya? Bukan, jadi boleh lah MC siapa gitu. King Nasar, siapa boleh siapa aja. Siapa lagi tuh? Ances Nabati gitu, siapa lagi lah, banyak gitu. Oke, artinya komunikasi dan silaturahmi harus Terjalin tetap jalan terus, ya? iya. Tetap jalan. Oke, Teh penasaran juga nih. Puluhan tahun hampir tidak terlihat di layar ya. Iya. Ya patokan dari orang-orang kan
yang muncul di TV itu Iya. adalah orang yang masih punya karya. Eksistensinya Iya, masih bagus. eksistensinya Iya. masih bagus. Kemana sih? Kemana ya? Apa sibuk untuk bikin ormas atau apa mungkin enggak ya? Enggak. Sebetulnya masih ada, saya masih nyanyi. Kalau off air itu masih tetap nyanyi, cuma memang belum ada atau tidak bikin karya-karya baru. Jadi sehingga terkesan aku nggak nyanyi lagi gitu. Oke. Tapi sebetulnya masih atuh nyanyi. Masih ya. Masih dong. Kalian aja iya. yang nggak tahu ya teh. Iya. Suara itu nggak boleh, nggak kemana-mana, tetap Iya. aja gitu. Tapi memang di kurun waktu yang begitu panjang saya juga ya diselingi, saya ada usaha pada saat itu. Saya bikin sekolah untuk preschool. Lalu saya jumping ke usaha apa lagi ya? Ikut juga batu bara ketika waktu itu Wah. lagi hit-hitnya gitu Batubara ya? ikut. Iya. Lalu terakhir apa ya? Ya gitu juga lah, macam-macam itulah gitu. Pokoknya semua usaha udah saya coba. Karena apa? Saya itu orangnya senang mencoba sesuatu yang baru. Dan saya itu sebagai apa ya, cewek yang independen gitu. Saya tuh pingin banget kalau hidupnya tuh nanti tidak menyusahkan siapa-siapa gitu. Jadi saya pingin apa ya, mencoba keberuntungan di hal yang lain gitu. Oke. Baik, teh, dengar-dengarnya juga nih ya. Nggak tahu fakta atau gosip nih. Pernah di luar negeri cukup lama? Dan Alhamdulillah ya. ngapain? Apakah sekolah atau Ngapain di ya? sana? Main. Apa di Indonesia udah mulai, aduh apa nih, bosen nih apa gimana? Oh iya, pada saat itu sebetulnya waktu rilis album Cintai Aku Lagi, mungkin di sini ada yang tahu nih Cintai Aku Lagi. Wow. Mungkin bisa Ada penggemarnya. sepercik ya. Iya, mungkin kamu juga tahu ya Cintai Aku Lagi. Nyanyiin Cintai Aku Lagi. Boleh dong. Cintai aku lagi seperti waktu itu, tak bisa ku hindari, hati selalu merindu. Sayangi aku lagi, tak mampu ku sendiri, tanpa hadirmu, tanpa cinta. Ada yang baper nggak? Ada yang baper nggak di sini? Ya? Hampir tadi mau ngambil gitar cuman Kenapa jatuh enggak? di Ya, mana. jangan nangis ya. Ingat-ingat mantan ya. Ya pada saat apa ya? Pada saat rilis album itu, jadi saya pergi ke luar negeri lah ya, Iya. kabur lah ya, agak-agak emosional waktu itu. Oke. Ya intinya. Keren ya kaburnya ke luar negeri ya. Kemana sih, Teh? Karena saya itu kalau kabur dulu ya emang sombong gitu. Wih. Sombong kalau dulu masih youngster ya, emosi-emosi cabut, emosi-emosi kabur. Kalau sekarang saya kaburnya ke daerah-daerah aja. Wih. Tapi dengan tidak emosi ya. Tidak emosi. Dengan senang Oh, ya, sekarang dengan dengan santai ya. dengan Bukan karena ada datang masalah ya. dengan Ya, kebaikan. kebahagiaan. Iya, kebahagiaan, kedamaian insya Allah gitu. Membagikan senyum. Iya, senyum aja itu kan itu ibadah ya. Jadi ya Oke. udah, gak usah pakai itulah money politik, senyum aja. Itu kabur pada masa lalu itu karena percintaan pada usia atau apa sih? Iya, banyak hal sih pada saat itu. Jadi mungkin ya masih muda gimana sih, nggak enak dikit langsung. Kalau sekarang mental health kali ya. Ya. Kena mental katanya gitu ya. Tapi kalau dulu tuh marahnya ya gitu, udah nggak mau Kena dibahas, mental, cabut. healing, cabut ya. Iya, healing cabut. Maksudnya cabut untuk healing ceritanya. Ya mungkin di manajemen pada saat itu. Jadi apa ya, perselisihan lah gitu ya. Pokoknya banyak hal lah yang nggak enak. Terus aku memutuskan udah cabut aja, aku nggak mau lagi lah. Iya. Nggak mau berantem, nggak mau istilahnya apa ya, nggak mau tambah lebih rumit. Tapi emang aku sifatnya begitu kalau dulu. Aku kalau berantem mendingan cabut gitu. Jadi aku nggak mau apa ya, apa tuh namanya kalau gitu ya, Nggak mau berdebat lah ya. nggak suka berdebat memang Nggak aku. berdebat lah Jadi ya. cabut aja udah Bikin waktu, gitu. mending cabut ya. Padahal si lagu Cintai Aku lagi ini hit banget di sini. Iya. Jadi Orang nggak orang tahu tuh siapa bingung, yang nyanyi. iya. Yang mana sih nih yang nyanyinya gitu. Lagunya tuh di mana-mana ada. Tapi si penyanyinya kurang muncul gitu. Oke. Ya, tapi
Memang mungkin atas kuasa yang di atas juga. Jadi saya pulang ke sini, saya dapat RBT banyak banget karena lagu itu laku pada saat itu. Berarti orang-orang nggak bisa mengundang dong ya dalam rentang waktu beberapa lama itu orang-orang nggak bisa mengundang Teh Sania. Sebetulnya sebelum kabur tuh udah beberapa kali show, udah banyak show sebetulnya. Jadi nggak pas rilis langsung cabut, nggak. Jadi ada promosinya, ada show-nya. Kalian pamitan nggak? Terus gue kabur ya? Enggak ya? See you in New York gitu ya. Enggak pada saat itu enggak, cabut aja lah udah. Ada waktu masa pamitan juga. Enggak ada. Baru mau cintai aku lagi udah pamit aja gimana dong? Enggak. Enggak ya. Enggak. Jadi itu emang natural aja udah. Pas datang ke sini alhamdulillah mendapatkan uang banyak dari ringback tone. Ya gitu. Sampai sekarang ternyata cintai aku lagi ini anak-anak Gen Z di sini. Banyak yang tahu. Terima kasih ya, masih diapresiasi. Saya juga mengucapkan terima kasih buat yang mengapresiasi musik-musik saya, lagu-lagu saya. Walaupun saya sempat kabur, nggak ketemu di TV dan segala macam, tapi saya masih ada kok. Karena tahun 2023 itu saya rilis Pura-Pura Tidak Tahu dan masih ada. Jadi saya lagi mau ngasih tahu nih sama pencinta musik Indonesia, appreciator saya, kalau saya masih ada gitu. Kalian jangan pura-pura tidak tahu, tetehnya masih ada gitu. Iya betul, relate banget ya. Jadi harus dengerin Pura-Pura Tidak Tahu, terus langsung lagu masih ada. Itu lagu recycle-nya Mas Deddy Dukun. Pura-pura tidak tahu. Bukan, yang masih ada. Iya. Yang pura-pura tidak tahu tentang apa tuh? Tentang percintaan juga, tapi percintaan yang cowoknya atau ceweknya suka gengsi. Tapi kalau anak-anak sekarang tuh gengsi itu kan misalnya kalau nggak telepon, tapi sebetulnya di sosial media udah ada, dia udah bisa ngintip-ngintip, stalk, ya. Di stok aja udah tahu di mana, dia ada di mana gitu kan. Jadi sekarang sebetulnya nggak usah begitu-begitulah gitu. Mendingan langsung diungkapkan aja. Kalau nggak nanti ada yang nyulik loh. Emang enak loh ngepoin, gebetan itu enak. Kepo ya? Iya. Oh ini berarti salah satu tukang kepo ya. Di bawah tahun 2010 ganti nomor handphone ya, untuk nge-SMS ya dulu ya. Iya, SMS. Betul. Nah sekarang kalau mau healing kayaknya ke Dapil Teteh juga banyak ya, wisata-wisata ya. Lembang, iya, gitu. Kita ke Green Zone sekarang. Aku udah healing terus. Paru-parunya sehat lah ya. Oh udah dong, udah sehat banget. Sehat banget ya. Oksigennya kan bebas ya. Gratis, masih betul. Bersih ya. Bersih, menikmati betul. semuanya. Betul. Oke, Teh, waktu pertama-tama kali berkarir ya, bayaran pertama berapa sih? Penasaran pada zaman itu ya. Banyak sih nggak dibayar. Tapi pernah dibayar 5.000. 5.000? Tahun berapa itu? 2000-an? Atau 90-an? Late 90 sih. 90-an, 5.000 ya? Nggak tahu itu dari mana sih, nggak tahu bayaran 5.000, heran aku juga. Itu kira-kira berapa ya sekarang ya? 500.000? 500 mungkin ya? Mungkin 500.000 kali ya. Ya. Dikasih makan, terus dikasih. Oh dapat makan ya, nasi bis ya? Oh masih. Masih ya? Masih makan terus. 5.000 tapi semua rata dikasih 5.000, gue bingung deh. Tapi di amplopin. Kasih minum nggak ya? Kasih minum kasih ya? minum. Air mineral kasih ya? Minum. Ya untung air mineral, bukan air sungai, bukan. Bukan di plastik gula itu bukan. Masih itulah kecil gitu, air gelas kecil. Jadi berarti kalau ditambah nasi mungkin 15.000 lah. 15.000 gitu. lah ya. Berarti habis ke ongkos dong ya? Iya udah habis lah. Habis di jalan. Habis di jalan ya. Iya. Tapi menikmatin gak? Tadi saat itu tuh sebetulnya bukan masalah 5.000 atau 15.000-nya. Kita tampil aja udah rasanya udah kayak superstar banget gitu kalau misalnya tampil itu. Kita kan menyanyi panggung semua kalau tahun 90 itu nggak ada artis yang karbitan istilahnya. Jadi kita tuh proses ya. Memang kalau jelek di panggungnya dilemparin itu bener-bener gitu. Suaranya jelek, gue turun gitu. Itu benar. Alhamdulillah saya tidak pernah dilempar apa-apa. Tidak pernah dilempar ya. Dilempar pakai cinta semua. Sarangnya iya kan. Aduh, iya lagi. Aduh, aku pengen ikut boleh nggak ya? Enggak ya. Aduh, ntar dikira kita nggak netral ya kan. Tapi oke, itu suka duka ya. Suka duka dunia industri entertainment. Showbiz, ya. Oke. Pernah ketipu nggak? Oh iya dong, pernah ditipu sahabat sendiri juga pernah. Bikin lagu nggak ya?
Bikin lagu pernah, tapi saya pikir itu bukan penipuan sih. Oke. Karena sayanya sendiri juga pada saat itu Hanya dikhianati. Berat enggak. Jadi pada saat itu saya meminta dibikinin lagu, tapi sayanya belum siap untuk rekaman. Jadi ya udahlah, anggap aja imbas aja gitu. Jadi saya nggak bilang itu penipu udah. Tapi kalau yang nipu, jelas-jelas nipu sih, karena kita mau usaha gitu di satu apa namanya, ya anggap aja lah. Ini berat banget sih sebenarnya, saya sebagai perempuan itu usahanya batu-batuan gitu ya. Ya, dan itu di Indonesia Timur ya. Iya, sampai saat ini ya tidak terrealisasi, dan orangnya nggak bisa ditelepon. Padahal itu sahabat saya sendiri gitu. Saya nggak mau, orangnya bukan yang tipe dikit-dikit, maksudnya di blow up dikit-dikit, kita pingin punya masalah terus dikasih tahu ke media atau apa. Saya nggak mau. Saya justru pinginnya kita kenal baik, kita bisa bermusyawarah dengan penyelesaiannya gitu. Saya pikir gitu. Jadi ya mudah-mudahan kalau dia nonton di mana saja berada, ya bisa menyadari bahwa ya kembaliin aja lah uangnya gitu, ya kan, kembaliin aja uangnya. Dan dia juga tidak akan pernah nyaman kok hidup di Jakarta atau di mana saja. Dan ingat, dia juga punya anak ya, anak masih kecil gitu. Jangan sampai anaknya juga hukum alam berlaku gitu, atau hukum, ya anggap aja hukum alam, hukum karma, apapun itu ya. Karena memang dia salah, dia menyalahi aturan, ya harusnya dia sadar bahwa itu ya harus segera dibenerin gitu. Teh, beberapa media sosial dan pemberitaan-pemberitaan dari media mainstream itu kan saya coba cari nih ya. Saya coba cari hal-hal negatif ya tentang sosok Shania ini gitu. Hampir nggak ada ya, hampir nggak ada. Nah, gimana sih sebenarnya Shania ini untuk mengelola setiap konflik-konflik yang mungkin kalau selevel artis level Teteh ini ya gampang banget lah, tinggal ngubungin media itu akan bisa berbulan-bulan jadi pemberitaan dan popularitas akan naik gitu. Udah dibilangin aku kan penyanyi santai sesuai album. Ya memang aku nggak suka berkonflik, nggak suka. Lebih baik kita selesaikan dengan musyawarah kekeluargaan, lebih baik begitu. Aku bukan tipe orang yang ada pepatah mengatakan banci tampil gitu. Aku enggak. Aku tuh kalau tampil di publik atau di TV atau di media itu pingin menampilkan satu karya. Atau ya sebagai seniman yang punya karya baik, yang menginspirasi, dan lagu-lagunya juga memberikan power untuk pendengarnya gitu. Walaupun itu lagu sedih tapi tetap powerful gitu. Aku pingin menjadi, ya mudah-mudahan menjadi sosok yang bisa dicontoh baiknya, bukan seperti itulah dikit-dikit berantem. Karena sekarang itu sebenarnya itu ada juga yang artis-artis seperti itu memanfaatkan konflik itu. Iya, atau mungkin dia memang bikin gimmick, demennya berantem gitu. Kalau aku enggak, emang aku enggak demen berantem. Nggak demen berantem ya. Damai aja, santai aja. Damai aja, santai aja, biar lancar semuanya. Ini cocok jadi pilihan untuk di Senayan ya. Siapapun yang punya hak pilih suara nantinya ya mungkin bisa menjadi satu pertimbangan mungkin ya Teh. Tapi Teh, ini kayaknya saya harus tanyakan ya. Boleh, monggo. Terkait dengan pribadi nih. Pemberitaan yang ada adalah tentang kehidupan rumah tangga ya. Rumah tangga. Nah, apakah perjalanan rumah tangga ini menjadi titik terberat dari seorang Shania beberapa tahun terakhir ini? Yes. Karena masa yang tidak punya karya atau tidak berkarya itu adalah salah satunya juga saya memutuskan untuk menikah. Itu sangat ramai diperbincangkan. Yes. Ya, saya sebetulnya maksudnya saya tuh nggak kepingin gitu ya kedukaan saya atau kesedihan saya dipublish juga gitu. Tidak untuk konsumsi publik ya. Tapi ternyata memang ya saya sebetulnya memang sudah dimiliki oleh masyarakat. Sudah dimiliki oleh publik. Mau nggak mau akhirnya tahu juga gitu. Publik akhirnya ya
Saya menceritakan bahwa saya telah nikah, tapi dalam perjalanan pernikahan yang baru 2 tahun itu, akhirnya saya ditinggal oleh ya belahan jiwa saya pada saat. Ya, nggak tahu, saya nggak mesti ngomong apa lagi. Kalau sedih sih bukan sedih lagi ya. Gimana sih orang kalau ditinggal sama orang terdekat, sama orang yang dicintai gitu. Tidak ada yang siap. Seperti ini ya. Kematian itu kalau menurut saya seperti kelahiran atau pernikahan. Tidak ada kadang-kadang persiapan untuk kelahiran atau pernikahan gitu. Atau apalagi nih, ya diambil kematian. Jadi tidak ada persiapan untuk itu. Jadi, tapi sebagai manusia yang insya Allah punya iman, kita percaya ada yang kuasa, ada Allah gitu. Ini adalah bagian dari perjalanan hidup saya. Jadi ini adalah proses saya dalam hidup. Jadi ini part of it. Jadi saya harus ikhlas, saya harus bukan menikmati ya. Jadi harus ikhlas itu bukan sesuatu yang gampang, tapi saya harus move on mungkin gitu. Karena ini manusia itu kan ya seperti dalam film gitu. Ini scene-nya begini, besok besok akan scene seperti ini. Seperti saya hari ini, scene ini yang saya akan lakukan karena sebelumnya saya nggak pernah berpikir akan sejauh ini gitu. Oke. Seperti itu. Oke, baik. Sekarang sudah move on dan akan mengabdikan diri lagi di dunia politik. Iya. Iya. Baik. Harus move on. Life must go on. Siap. Iya. Terakhir, ya. Baik. Terakhir untuk menjelang 2024 di 14 Februari nanti. Apa pesan-pesan damai yang mungkin bisa Teh Sania sampaikan kepada penonton dan harapannya nih menjelang usia baru Teh Sania di akhir Desember nanti. Gimana Teh? Baik, oke. Harapannya mungkin untuk pemilihan umum itu karena ini adalah sebenarnya pesta rakyat ya. Jadi kita sebagai warga yang baik, rakyat Indonesia yang selalu pinginnya damai, penuh gotong royong dan tata kramanya selalu dijaga ya. Pokoknya intinya jangan ribut-ribut gitu. Jangan ribut-ribut. Kita harus selalu menjaga kebaikan itu gitu. Itu aja sih mungkin. Jangan panas sih boleh tapi kepala dingin katanya gitu ya kan. Ya, harus begitu. Jadi jangan boleh panas kepala tetap dingin ya. Iya, harus kayak gitu. Karena memang itu sebetulnya terjadi juga sebelumnya seperti itu ya, sama seperti pemilu sebelumnya lah. Mudah-mudahan sekarang lebih damai lagi, orang lebih menyadari bahwa ini bukan untuk jadi berperang gitu, tapi ini adalah semata-mata untuk kebaikan negara ini gitu. Ya, kalau untuk usia baru, di akhir Desember nanti ya. Iya, kok tahu aja sih. Iya, kita coba riset lah. Ya, semoga saya tambah sehat, menjadi pribadi yang lebih baik. Dan menjadi dewan di tahun 2004. Semoga itu jadi kado ya. Iya, jadi kado dari Tuhan menjadi ibu dewan, dilantik di Senayan di tahun 2024 sampai 2029 dan seterusnya. Kalau memang saya masih dipilih gitu. Insya Allah itu aja mungkin. Amin, semua cita-cita tercapai. Kayaknya nggak gampang kapok ya. Enggak. Tipe pejuang ya. Oh ya, saya kan Capricorn. Nggak gampang nyerah. Iya. Iya. Dan doa-doa yang terbaik untuk semuanya di tahun 2024. Semoga cita-cita, harapan semuanya tercapai dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Teh. Sehat selalu. Sukses untuk semuanya. Sami-sami, sukses buat Daniel juga. Amin. Amin ya. Baik, terima kasih. Itu tadi perbincangan saya dengan Sania Santai yang akan maju merebut kursi di Senayan pada 14 Februari 2024 nanti. Saya Daniel Damanik, sampai jumpa.